Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya kualitas seseorang tergantung pada himmahnya, tergantung pada cita-citanya. Apa yang paling banyak dipikirkan, apa yang paling banyak atau sering dia pikirkan mengganggu pikirannya, itulah kualitas kita. Kalau yang kita pikirkan selalu makan dan perut, urusan perut, itulah kualitas kita. Kalau yang kita pikirkan adalah syahwat terus, yang kita bicarakan juga syahwat terus, yang kita baca sekitar syahwat terus, itulah kualitas kita. Tapi ketika seseorang yang dipikirkan, bagaimana aku dicintai oleh Allah, inilah kualitas yang tertinggi. Inilah yang diajarkan generasi salafus saleh, generasi permata emas yang harus menjadi panduan hidup kita. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika ada kesempatan bersama Rasulullah SAW, bertanya, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala, Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Summa ayun, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Birrul walidain. Summa ayun, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa Abdullah bin Mas'ud bertanya amal yang paling dicintai Allah? Patut kita renungkan. Abdullah bin Mas'ud punya obsesi bagaimana aku dicintai oleh Allah. Gak ada yang lain. Itulah yang tertinggi, obsesi seorang muslim, bagaimana aku dicintai oleh Allah.
Ini yang diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam hidup kita. Bagaimana kita pernah berpikir, bagaimana kita dicintai oleh Allah hanya melalui amal yang dicintai oleh Allah. Maka Abdullah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai?" Agar dia bisa beramal satu amal tersebut sehingga dia mendapatkan cintanya Allah. Obsesi seorang muslim yang paling tinggi adalah ini. Bukan membumi. Cita-cita kita masih banyak yang membumi. Anak-anak kita masih membumi. Boleh menjadi dokter, menjadi pengusaha. Boleh. Itu semuanya sih membumi. Tapi yang tertinggi harus menjadi obsesi kita adalah bagaimana kita dicintai oleh Allah. Cita-cita yang menembus langit. Tak ada lagi yang lebih tinggi daripada itu. Maka semua, kalau kita ingin mendapatkan cita-cita tadi, ingin jadi dokter, mau berapa tahun? Kalau kalian para pelajar SMP, mau jadi dokter harus berapa puluh tahun lagi? Mau jadi dokter harus berapa tahun lagi? Tapi untuk dicintai Allah, hari ini juga kita bisa menjadi orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Untuk menjadi seorang pengusaha, mau berapa tahun lagi kita jadi pengusaha sukses? Untuk memiliki rumah yang megah, kendaraan yang wah, berapa puluh tahun lagi kita dapatkan itu? Wallahu alam, kita mungkin ada yang mendapatkan, ada yang tidak. Tapi perlu waktu lama. Tapi untuk mendapatkan cintanya Allah Ta'ala, dengan mengamalkan amal yang Allah cintai, hari ini juga kita bisa menjadi orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Gak perlu waktu panjang. Dan itu melangit. Pertanyaannya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas ini. Merendahkan, mengalahkan semua obsesi kita tentang dunia. Karena semua harta, semua dunia yang dikuasai oleh orang kafir, sepenuh bumi emas, tidak diterima oleh Allah untuk menebus dirinya. Emas sepenuh bumi, ma tuqbila minhum, tidak diterima dari mereka. Sementara kita punya obsesi rumah megah, mobil mewah. Sementara dunia begitu dihinakan oleh Allah Ta'ala. Naudzubillah. Maka kualitas kita, wahai kaum muslimin, himmah kita di mana? Apa yang paling mengganggu pikiran kita? Apa yang menjadi obsesi tertinggi kita? Maka itulah kualitas kita. Kalau yang mengganggu pikiran kita, kalau kita stres karena masalah dunia, harta yang ditipu, hilang, kita stres. Subhanallah, itu dunia. Bangkai kambing. Kita bertengkar dengan tetangga, bertengkar dengan saudara, karena bangkai kambing. Hina. Sementara salafus saleh mengajarkan kepada kita, begitu tingginya hidup, begitu mulianya hidup, menggapai cintanya Allah Ta'ala. Dan hari ini anak-anak kita harus kita ajari. Dan dimulai dari orang tuanya. Orang tuanya harus menjadi seorang yang memiliki obsesi yang tinggi ini. Bagaimana aku dicintai oleh Allah Ta'ala. Diawali dengan mengamalkan as-salatu ala waktiha. Salat di awal waktu. Ketika kita salat 5 waktu, kita kalahkan semuanya. Semua kegiatan menyesuaikan jadwal salat, bukan jadwal salat menyesuaikan kegiatan kita. Semuanya kalahkan. Demi cintanya Allah Ta'ala kepada kita, sehingga seorang pelajar
Kalian wahai penuntut ilmu, para pelajar, bisa menjadi orang yang dicintai Allah ketika salat 5 waktu di awal waktu. Salat di awal waktu bukan karena aturan sekolah, bukan karena aturan pondok, bukan karena takut orang tua atau guru, tapi demi cintanya Allah Ta'ala kepadaku. Kalau ini yang paling mudah, semangat yang paling membara, yang akan membuat kita mudah melangkahkan kaki ke masjid karena menggapai cintanya Allah Ta'ala. Yang kedua adalah birrul walidain. Birrul walidain. Wahai anak-anakku sekalian, wahai jamaah sekalian yang masih punya orang tua, untuk menggapai cintanya Allah, amal yang kedua yang paling Allah cintai adalah birrul walidain. Bahagiakan orang tua kita. Buat mereka menangis tangisan bahagia. Jangan kau buat orang tuamu stres, menangis karena tindakanmu, akhlakmu yang kurang baik. Orang tuanya melotot, kepada orang tuanya melotot, melawan, membantah. Masya Allah. Seorang anak gak berhak membentak orang tuanya. Seorang anak gak berhak membentak orang tua, gak berhak membentak ibunya. Ayah ibunya berhak membentak anaknya. Ayah ibunya sudah mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan dia. Dia berhak membentak anaknya. Dan anak gak berhak sama sekali untuk membentak ibunya. Dan bakti kepada mereka, kepada keduanya, amal yang terbaik setelah salat 5 waktu. Yang ketiga adalah al-jihadu fisabilillah. Jihad fisabilillah. Untuk kita para penuntut ilmu, tidak ada adalah belajar. Rajin datang di majelis ta'lim. Seorang pelajar rajin belajar, maka itu adalah bagian daripada jihad fisabilillah. Ketika hari ini ranking sekolah tertinggi sekolah non muslim, Masya Allah. Ketika seorang pelajar jihadnya, belajarnya untuk li'ila'i kalimatillah, aku malu sekolahku rendah di bawah sekolah non muslim. Aku ingin sekolahku sekolah yang tertinggi, mengalahkan sekolah-sekolah non muslim dan sekolah yang lainnya. Kalau itu niatnya seorang pelajar, maka itu bagian daripada jihad. Malu, Islam selalu kalah. Sekolah Islam selalu kalah. Karena tidak ada jihad. Para penuntut ilmunya, dari muridnya, dari gurunya, untuk bersungguh-sungguh bagaimana mengangkat bendera Islam. Oleh karena itu sebenarnya 3 hal ini para pelajar sekalian, kalau kita lakukan, jaga sholat 5 waktu di awal waktu dengan berjamaah. Jaga akhlakmu kepada ayah dan ibumu. Dan engkau belajar dengan sungguh-sungguh, Masya Allah, engkau akan menjadi sosok manusia yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Tanpa harus menunggu waktu panjang. Hari ini juga, siapapun bisa mendapatkan obsesinya, dicintai oleh Allah Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kisah-kisah tentang para sahabat yang menjadi saksi sedalam sejarah. Mereka adalah orang sosok
Generasi yang sudah mendapatkan ridhonya Allah. Cintanya Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah sudah ridho pada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Mereka disebutkan oleh Rasulullah khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi-generasiku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelah itu yaitu tabi'in, kemudian setelah itu yaitu tabi'in. Kita tahu semuanya. Itu adalah gelar masa emasnya Islam. Tapi anak-anak kita, apakah anak-anak kita sekarang mengenal mereka? Mengenal para sahabat Rasulullah SAW? Seberapa masif kita mengenalkan generasi para sahabat? Gak seperti media massa. Setiap hari, setiap detik ada tayangan-tayangan para selebriti. Anak kita lebih mengenal bintang Korea, bintang India, Bollywood, Hollywood, daripada mengenal Abu Bakar dan Umar, daripada mengenal Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana ini kita mengatasi gempuran media seperti ini? Orang tuanya, ibu bapak gurunya yang harus peduli menerangkan, mengisahkan kepada mereka tentang generasi terbaik. Mereka anak generasi yang sudah diridhoi oleh Allah. Generasi yang sudah dicintai oleh Allah. Karena masifnya informasi media kepada orang-orang fasik tadi. Anak kita lebih cenderung mengikuti gaya perilaku mereka. Mereka berobsesi sama dengan mereka. Alangkah baiknya, alangkah indahnya, alangkah bahagianya kalau aku menjadi seperti mereka. Menjadi terkenal, viral, uangnya banyak, glamor. Siapa yang salah? Kondisinya sudah seperti ini. Di luar sana kita nggak bisa mengendalikan, tapi rumah kita bisa mengendalikan. Ada waktu untuk bercerita kepada anak tentang sahabat-sahabat Rasulullah. Ada waktu kepada anak untuk bercerita tentang kehidupan para ulama salaf. Ada waktu kepada anak untuk bercerita tentang mengambil hikmah pelajaran dari para nabi, para rasul. Agar mereka ikut terinspirasi. Inilah kehidupan yang sebenarnya. Sementara kehidupan yang di luar sana adalah kehidupan yang menipu. Inilah hidup yang sebenarnya. Hidupnya hati, hidupnya jiwa, hidupnya cita-cita. Semoga yang sedikit bermanfaat untuk kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qimis salat.